Langkah selanjutnya setelah melakukan input model dan memirror bagian jembatan adalah mendefinisikan grid. Klik define, kemudian coordinate system grid, kemudian modify. Nah, ini ditambahkan secara lebar dari jembatan tersebut, yaitu 6 meter. Karena tadi sudah saya tambahkan sebelumnya, jadi sudah ada otomatis di sini. Kemudian kita klik OK, dan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan definisi material sesuai dengan ketentuan soal. Sebagai contoh, di sini karena saya sudah buat tadi sebelumnya, di sini ada berat besi yaitu 8,5 kilonewton per meter kubik, kemudian modulus elastisitasnya juga 200.000 MPa, kemudian kuat leleh dan kuat tarik ultimate sebesar 250 MPa dan 400 MPa. Setelah itu klik OK, OK. Nah, material sudah terdefinisi sebagai baja A36 tadi. Kemudian lakukan definisi pada section, karena section atau frame section yang kita gunakan adalah WF 350 x 350, kita definisikan sesuai dengan propertiesnya. Di sini saya sudah isi sebelumnya WF 350 x 350. Pastikan juga material yang kita input itu sesuai dengan material properties yang kita inginkan. Karena baja ya pilih baja di sini. Kalau sudah, klik OK. Klik OK. Nah, setelah melakukan definisi pada material dan melakukan definisi pada frame section, jangan lupa untuk men-assign frame section yang telah didefinisikan tersebut ke jembatan kita. Nah, caranya adalah di blok semua, kemudian klik assign, kemudian frame section di sini. Nah, kemudian pilih frame yang akan di-assign. Seperti contoh UF 350 x 350 yang telah kita definisikan sebelumnya. Karena saya sudah meng-assign sebelumnya tadi, kemudian saya pilih close saja di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat batang-batang melintang dari jembatan tersebut. Caranya adalah kita bisa blok atau kita klik noda-noda di sini. Caranya akan kita gunakan fitur extrude. Seperti ini udah, kemudian edit, extrude point to frame. Nah, pastikan di sini panjangnya 6 dan jumlahnya 1. Nah, ini juga properti for add object-nya diperhatikan sesuai dengan material atau frame section yang kita inginkan. Ya, klik OK. Nah, akan terlihat pada window 3 dimensi seperti berikut hasil. Oke. Nah, batang melintang sudah selesai kita gambar. Selanjutnya kita akan menggambar juga sisi samping dari jembatan tersebut atau sisi seberang. Caranya kita gunakan fitur replicate. Pertama kita blok dulu semuanya di sumbu XZ. Di sumbu XZ kita blok semuanya, kemudian kita edit, kita pilih replicate. Nah, terus masukkan jaraknya berapa? 6. Kemudian klik apply. Oke, nah terlihat di sini. Sudah. Jadi
Kemudian kita bisa klik close. Nah, di sini kita kurang tambahkan. Tadi terlewat. Kelihatan 3 dimensi. Sudah selesai untuk model rangka dari jembatan kita. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan plat lantai dari jembatan tersebut. Cara yang kita lakukan untuk menambahkan plat lantainya adalah dengan cara extrude juga, karena sebenarnya bisa kalau mau manual lewat dari, kita lihat di tampang XY, kemudian kita gambar manual satu persatu, itu bisa. Cuman kita coba gunakan fitur extrude. Kita coba gunakan fitur extrude. Kita kembali pada view XZ, kemudian ini kita blok. Kita blok. Nah, kita pilih edit, pilih extrude, kemudian extrude line to area. Oke, nah di sini kita pastikan property for add object-nya itu sudah benar atau belum. Ini plat. Nah, perlu diperhatikan karena pada pemodelan ini platnya saya definisikan hanya sebagai pelimpah beban saja pada balok gelagar jembatan, maka berat dari part tersebut kita nolkan terlebih dahulu dengan cara, karena ini sudah saya buat dari sebelumnya, kita ulang, bisa klik plus di sini. Sebenarnya sama aja kalau misalnya kita balik ke assign. Nah, ini cara cepat. Kemudian klik modify. Nah, di sini saya pilih materialnya. Materialnya MAT. Jadi weight per unit volumenya diisikan 0 saja. Kemudian klik OK, dan stiffness modifier-nya itu pastikan dirubah ke 0 semua agar tidak mempengaruhi kekuatan struktur. Nah, sehingga berapapun nilainya yang diisi di sini seharusnya tidak akan mempengaruhi dari berat plat lantai tersebut. Untuk berat plat lantai nanti akan kita, atau beban dari plat lantai akan kita isikan secara manual saja. Klik OK di sini, kemudian di sini klik OK dulu. Nah, setelah menyelesaikan setting-setting dari frame-nya, kemudian pastikan lebarnya 6 meter dan 0, jumlahnya 1. Dan klik OK. Nah, terlihat langsung otomatis plat lantai sudah terassign pada model jembatan kita. Nah, langkah selanjutnya adalah karena sebelumnya itu sebenarnya kita input modelnya itu sebagai struktur truss 2D, saat itu secara otomatis telah merilis momen-momen di ujung-ujungnya. Namun hanya pada batang-batang diagonal saja. Pada itu kita perlu merilis momen pada batang-batang lainnya. Cara yang dilakukan adalah akan coba kita lakukan dengan cara klik pada keyboard Ctrl plus A, kemudian pilih pada menu select di sini, muncul window deselect, kemudian pilih deselect line parallel to, klik straight line object. Nah,
pilih pada batang melintang ya, atau gelagar melintang bagian atas atau yang bawah sama saja. Nah, itu sebenarnya cuma cara cepat supaya kita bisa select pada batang-batang tertentu saja. Nah, sini flat sebenarnya juga ikut terselect, tapi karena yang akan kita assign momen rilis nanti hanya pada elemen frame, jadi tidak masalah. Kemudian klik assign, kemudian frame, release partial fixity. Nah, kemudian klik pada momen 22. Karena tadi sebelumnya kita sudah memutar sumbu lokal dari batang atau frame kita pilih momen 22. Release pada start dan end. Kemudian klik OK. Nah, ini tambahan karena sebelumnya ternyata tidak terekam. Jadi pastikan juga bahwa posisi dari sumbu lokal frame-frame kita itu berada atau seperti pada tampak berikut, karena pada kenyataannya pun pemasangan di lapangan itu akan dimudahkan apabila posisi dari frame lokal atau lokal frame dari batang-batang baja ini seperti itu. Nah, maka dari itu, karena secara default posisinya terbalik ya, tidak seperti ini, maka perlu kita lakukan pemutaran local frame terlebih dahulu. Nah, caranya di Ctrl A, kemudian di assign frame local axis. Nah, ini diputar aja sebesar 90 derajat. Kalau sudah, klik OK. Seperti itu.